Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan latihan soal e-commerce kembali, khususnya keperawatan jiwa part 2. Jadi sebelumnya bagi kalian yang belum melihat part 1-nya, boleh klik video sebelumnya ya. Oke, langsung saja ke soal. Seorang laki-laki berusia 25 tahun masuk RSJ sejak 3 minggu yang lalu. Karena suka keluyuran tidak tahu arah. Keluarga mengatakan klien seperti mengikuti perintah. Hasil pengkajian, klien terlihat berbicara sendiri, mondar-mandir, klien jarang mau mengikuti perintah perawat. Hal ini terjadi sejak ibu klien meninggal. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? A. Risiko perilaku kekerasan. B. Berduka. C. Harga diri rendah. D. Coping tidak efektif. Ataukah E. Halusinasi? Jadi kita lihat dari hasil pengkajian, klien terlihat bicara sendiri, mondar-mandir, dan jarang mau mengikuti perintah. Jadi data fokus masalah yaitu maka diagnosis keperawatan pada kasus adalah halusinasi karena tanda dan gejala yang ditunjukkan oleh klien pada kasus mengarah pada tanda gejala halusinasi. Dan juga core problem dari permasalahan klien adalah halusinasi dan penyebabnya dikarenakan kehilangan orang yang dicintai atau berduka. Seorang perempuan berusia 32 tahun dirawat di RSJ untuk pertama kalinya. Keluarga mengatakan bahwa klien ditinggalkan oleh suaminya 5 bulan yang lalu dan setelah itu sempat memukul anaknya. Hasil pengkajian, klien mengepalkan tangannya, wajah memerah, mata melotot, dan memukul teman yang mengganggunya. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? A. Halusinasi. B. Perilaku kekerasan. C. Harga diri rendah kronik. D. Risiko perilaku kekerasan. Ataukah E. Berduka kompleks? Jadi data fokus masalah pada kasus di mana klien sering mengepalkan tangannya, wajah memerah, mata melotot, dan memukul temannya yang mengganggunya. Maka sangat jelas diagnosis keperawatan yang tepat adalah perilaku kekerasan. Karena data yang ditunjukkan oleh klien menunjukkan adanya perilaku kekerasan aktual, yaitu memukul temannya. Next, soal nomor 8. Seorang laki-laki berusia 16 tahun masuk RSJ sejak 4 hari yang lalu karena suka menyendiri di rumah dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain selain keluarganya. Hasil pengkajian, klien merasa malu karena tidak lulus SMP, merasa dirinya tidak berguna, dan membuat kecewa keluarga. Saat ini, klien terlihat murung dan sedih. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? A. Isolasi sosial. B. Halusinasi. C. Defisit perawatan diri. D. Harga diri rendah. Ataukah E. Risiko bunuh diri? Jadi data fokus masalah pada kasus bisa kita lihat dari hasil pengkajian, di mana dari hasil pengkajian kita mendapatkan data klien mengatakan ia malu karena tidak lulus SMP, ia merasa dirinya tidak berguna, merasa bikin kecewa keluarga, terlihat murung dan sedih. Maka diagnosis keperawatan yang paling tepat adalah harga diri rendah, karena klien mengungkapkan kekecewaan pada diri, malu, dan merasa tidak berharga. Dari ekspresi wajah juga terlihat murung dan sedih. Untuk pilihan A tidak tepat dikarenakan klien masih mau berinteraksi dan menceritakan apa yang ia rasakan. Kemudian dari opsi B, halusinasi juga tidak tepat karena tidak ada data pada kasus yang menunjukkan masalah halusinasi pada klien. Kemudian opsi defisit perawatan diri juga tidak tepat karena data penguat untuk penegakan diagnosis tidak terlihat, walaupun klien dengan gangguan jiwa rata-rata mengalami masalah DPD. Kemudian pilihan E juga tidak tepat, di mana risiko bunuh diri dikarenakan tidak ada isyarat, ancaman, dan percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh klien. Next. Seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di RSJ sejak 15 hari yang lalu karena mengamuk dan marah-marah tanpa sebab. Hasil pengkajian setelah 4 kali interaksi, pasien mulai kooperatif. Kadang bicara sendiri dengan nada tinggi, dan pasien mengatakan sering kesal karena diganggu temannya ketika tidur. Apakah terapi aktivitas kelompok yang tepat diberikan kepada pasien? Jadi, DO yang bisa kita
klasifikasikan yaitu sebelum masuk rumah sakit, pasien tersebut mengamuk dan marah-marah tanpa sebab. Setelah 4 kali interaksi, pasien mulai kooperatif, kadang bicara sendiri dengan nada tinggi. Kemudian untuk DS, data subjektifnya, pasien mengatakan sering kesal karena diganggu temannya ketika tidur. Data-data di atas menunjukkan bahwa masalah keperawatan pada pasien adalah resiko perilaku kekerasan, yaitu beresiko membahayakan secara fisik, emosi, dan seksual pada diri sendiri atau orang lain. Menurut sumber SDKI tahun 2016. Salah satu intervensi keperawatan untuk pasien dengan masalah risiko perilaku kekerasan adalah terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi yang terdiri dari 5 sesi, yaitu sesi 1, mengenal perilaku kekerasan yang biasa dilakukan. Sesi 2, mencegah perilaku kekerasan secara fisik. Sesi 3, mencegah perilaku kekerasan secara sosial. Sesi 4, mencegah perilaku kekerasan secara spiritual. Dan sesi 5, mencegah perilaku kekerasan dengan patuh mengkonsumsi obat. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan B, stimulasi persepsi. Untuk stimulasi sensori itu tidak tepat karena lebih tepat diberikan pada pasien dengan masalah isolasi sosial dan harga diri rendah yang disertai dengan kurangnya komunikasi verbal. Untuk opsi sosialisasi juga tidak tepat karena lebih tepat diberikan pada pasien dengan masalah keperawatan isolasi sosial. Kemudian opsi orientasi realita juga tidak tepat karena lebih tepat diberikan pada pasien dengan waham. Kemudian untuk opsi modalitas juga tidak tepat karena merupakan terapi untuk pasien jiwa secara umum, di mana terapi aktivitas kelompok merupakan bagian dari terapi modalitas. Lanjut ke nomor 10, seorang perempuan berusia 28 tahun dibawa ke RSJ karena tidak mau berinteraksi dengan siapapun. Keluarga mengatakan setelah gagal tes menjadi pramugari sebanyak 3 kali, klien selalu mengurung diri. Hasil pengkajian saat ini, klien tampak tidak ada kontak mata, afek tumpul, menyendiri, sulit diajak berinteraksi, dan terlihat murung. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? A. Halusinasi. B. Harga diri rendah situasional. C. Isolasi sosial. D. Defisit perawatan diri. Ataukah E. Risiko bunuh diri? Jadi data fokus pada masalah di kasus adalah klien tampak tidak ada kontak mata, afek tumpul, menyendiri, sulit diajak berinteraksi, dan terlihat murung. Maka sangat jelas diagnosanya adalah isolasi sosial, yaitu C. Untuk opsi halusinasi tidak tepat karena tidak ada data, tanda, dan gejala halusinasi yang ditunjukkan oleh klien pada kasus. Kemudian opsi harga diri rendah situasional juga tidak tepat karena tidak ada keluhan klien yang menunjukkan klien mengalami masalah HDRS. Kemudian untuk opsi defisit perawatan diri juga tidak tepat karena fokus utama masalah bukan pada DPD-nya, walaupun klien dengan gangguan jiwa rata-rata mempunyai masalah DPD. Kemudian untuk opsi resiko bunuh diri juga tidak tepat karena tidak ada data yang menunjukkan untuk penegakan diagnosis resiko bunuh diri seperti adanya ancaman serta adanya data bahwa pasien sedang memegang atau berada di sekitar benda-benda tajam.